Om Swastiastu. Pemirsa Dewata TV, dimanapun Anda berada, senang sekali saya Nyoman Wijaya yang mengasuh acara Pustaka Dewata bisa berjumpa kembali dengan Anda. Semoga semuanya berbahagia. Pemirsa Dewata TV, kali ini saya mengundang seorang tamu yang berasal dari Australia. Beliau adalah seorang Profesor Adrian Vickers. Tentu Anda tidak perlu membayangkan atau tidak mungkin bisa membayangkan atau menyamakan profesor yang ada di dalam negeri dengan profesor yang ada di luar negeri. Sebentar kita akan perbincangkan juga hal itu. Namun ada satu hal penting yang ingin saya ceritakan kepada Anda sekalian, pemirsa Dewata TV, mengapa kami mengundang Profesor Adrian. Profesor Adrian sudah malang melintang melakukan penelitian dari tahun 70-an sampai 80-an sampai melahirkan sebuah disertasi yang nanti sudah dibukukan dalam buku ini. Jadi buku ini nanti akan merupakan satu karya puncak dari Profesor Adrian Vickers yang kemudian sudah beliau perbaiki sehingga kita bisa saksikan bahwa buku ini ada. Profesor Adrian Vickers, selamat datang di Bali. Saya senang bisa berjumpa dengan Anda lagi. Ya. Nah, seperti yang sudah saya katakan, saya ingin mengawali dialog ini dengan mengajukan satu pertanyaan, sebab saya tidak bisa menjawab ketika seseorang bertanya, Nyoman, kapan kamu profesor? Bagaimana harus mencari profesor di Bali, di Indonesia? Ya, saya bilang bahwa kalau ingin mencari profesor di Bali, paling tidak kita harus memiliki karya penelitian, ada pengabdian masyarakat, ada ini dan ada itu. Bahkan dulu cukup dengan pangkat orang bisa mencari profesor. Bagaimana dengan di luar negeri, khususnya di negara Anda? Apakah memang seperti yang di negara kami di Indonesia? Bagaimana sih Anda bisa menduduki singgasana sebagai profesor? Ya, sebenarnya saya tidak mau menyinggung sistem di sini dan saya menganggap memang ada kesamaan dengan sistem yang ada di sini dan sistem di luar negeri. Cuma di sistem di luar negeri, kalau menjadi profesor belum tentu semua orang bisa, dan maksudnya ada proses penilaian yang cukup rumit. Sama seperti penilaian untuk pengujian disertasi atau penilaian di tingkat yang lebih tinggi, dan yang dinilai adalah hasil karya dari semasa ada di satu universitas dan dinilai menurut standar internasional. Jadi harus ada kira-kira 5 komentator dari guru besar di universitas luar negeri, dan ada juga guru besar dari lain universitas diundang untuk ikut penitia. Jadi agak lama dan agak rumit. Kalau begitu dari luar negeri, tentunya dari luar Australia, karena Anda dari Australia. Dari universitas mana mereka? Apakah Oxford atau apa dan sebagainya, kemana? Tergantung tergantung pada bidangnya orang. Misalnya kalau di Asia Tenggara, kalau saya sendiri waktu dinilai ada dari Michigan atau dari Princeton. Kalau di bidang lain tergantung universitas yang terkenal, mana yang punya ahli di bidang situ. Berarti kita diuji pengetahuan kita gitu deh. Jadi yang caranya. Diuji seperti kita ujian begitu. Ya, mungkin ada persamaan. Jadi dipertanya bagaimana sumbangan Anda terhadap bidang, bagaimana secara intelektual apa yang paling hebat yang disumbangkan, dan pengaruh sampai berapa, jadi siapa lagi yang mengutip karya-karya Anda, atau mahasiswa S3-nya sampai berapa, dan pengaruhnya ada di dalam misalnya mata kuliah
di universitas-universitas yang lain. Semua termasuk. Terus berapa orang yang bisa mencalonkan diri dan bagaimana caranya supaya kita bisa mencalonkan diri gitu? Jadi harus diakui sebelumnya melalui kepala jurusan, melalui kepala sekolah, dekan dan lain-lain harus menganggap sudah siap untuk melamar. Terus hanya 1 tahun hanya beberapa orang saja yang melamar di seluruh universitas. Oh, berarti satu universitas, misalnya satu departemen atau satu fakulti atau satu departemen profesor itu? Belum begitu. Jadi misalnya di dalam bagian fakultas saya dari School of Languages and Cultures, ada mungkin lebih dari 10 jurusan, tapi hanya ada 3 profesor. Oh, 3 profesor? Ya. 10 jurusan ada 3 profesor. Berarti mereka memayungi 10 jurusan itu? Ya. Oh, tapi profesor tidak sama dengan kepala jurusan, oleh karena profesor adalah peneliti yang hebat. Jadi bisa di luar jurusan juga. Berarti apa tugas profesor kalau begitu di satu fakultas? Penelitian, pengajaran, juga membimbing dosen-dosen yang lain begitu? Ya, bisa. Ya. Dan khususnya pembimbingan S3 misalnya. Kalau di departemen Anda berapa Anda profesor? Ya, kalau di bagian Asian Studies, saya sebagai profesor Asia Tenggara, dan satu lain di Japanese Studies. Ya, sebelum saya lihat sekarang Profesor Full, saya pernah membaca Profesor Ashok Adrian Vickers. Itu apa maksudnya? Apa? Ashok apa? Sebelum? Oh, belum. Ya. Tingkatnya ya. Jadi sebelum jadi yang disebut di Amerika full professor atau profesor penuh, ada associate professor. Jadi derajatnya satu tingkat lebih bawah dari profesor penuh. Wewenangnya juga berbeda begitu? Ya. Berarti susah sekali menjadi bisa sampai. Nah, kalau begitu, ketika tim menanyakan mana kira-kira karya Anda yang paling banyak dikutip, Anda jawab apa, Profesor Eden? Ya, jadi mungkin kalau kami di sini Bali Paradise Created, kalau kami di sini barangkali apa itu? Ya, tapi kalau Bali Paradise Created itu jauh terlebih dahulu, jadi lebih dari 20 tahun yang lalu. Dan mereka selalu tertarik apa yang lebih baru. Oh, begitu. Jadi buku saya Journeys of Desire misalnya dikeluarkan tahun 2005. Dan juga pada tahun yang sama dikeluarkan buku A History of Modern Indonesia. Jadi 2 buku itu yang dinilai untuk promosi. Ya. Oh, pertanyaannya tentang isi buku itu berarti ya? Ya, dan makna secara umum. Ya, oleh karena yang ikut panitia mungkin tidak tahu tentang Indonesia, tetapi mereka membaca dulu buku kita, buku calon ada. Ya, yang menulis surat penilaian membaca buku. Ya. Berarti dari yang gagal kan banyak sekali kalau memang sudah demikian. Ya, mungkin tidak begitu banyak yang gagal oleh karena tidak diperbolehkan melamar. Oh, begitu. Persyaratannya tidak begitu ya. Diberi nasihat, ya kamu belum siap. Saya dengar Profesor Adrian adalah pengganti dari Profesor Wesley, penulis babat yang benar. Ya, Profesor Wesley guru besar saya dulu, jadi pembimbing disertasi saya. Ya, sudah pensiun, tapi sebenarnya beberapa tahun sebelum ada pengganti. Jadi di antara tahun kira-kira 2002 dan 2007 tidak ada profesor di bidang Asia Tenggara. Itu berarti kosong, tidak ada tempat payung untuk bertanya kemana, begitu kan bingung jadi orang. Iya. Bisa. Apakah memang Profesor Wesley memberikan mandat begitu, Adrian kamu harus menjadi tidak? Sebenarnya yang sudah pensiun tidak terlibat dalam proses. Ya. Tapi masih beliau dapat gelar emeritus yang berarti sudah pensiun tetapi masih sangat dihormati. Tapi tidak pernah memberikan satu pandang pribadi, dorongan
Adrian, Anda mesti harus menjadi profesor begitu, tidak? Tidak. Jadi semuanya itu adalah upaya sendiri begitu. Ya, betul. Nah, betul. berarti setelah menjadi profesor sudah berapa karya yang Profesor Adrian hasilkan setelah menjadi profesor? Dalam arti karya buku atau Hasil penelitian. Hasil penelitian saya banyak sekali. Jadi ada artikel di Bay Dragon misalnya. Ya. Pemirsa Dewata TV, kita akan menunggu jawaban Profesor Adrian lebih jauh mengenai apa sih karya-karya beliau yang telah beliau hasilkan ketika sudah menjadi profesor. Itu penting bagi kita intelektual wali, para sarjana, untuk bisa belajar bagaimana sih seharusnya kita bisa menghasilkan karya sekalipun sudah memiliki gelar yang cukup tinggi. Pemirsa Dewata TV, kita lanjutkan lagi acara kita. Pertanyaan saya tadi adalah, apa sih hasil karya penelitian Profesor Adrian ketika beliau sudah memperoleh gelarnya? Gimana, Profesor Adrian? Sebelum saya memperoleh gelar profesor, atau boleh saya menambah ceritanya bahwa sebenarnya saya terlebih dulu di University of Wollongong, di mana sebenarnya saya sempat kerjasama dengan Bapak Nyoman Wijaya. Terus saya dapat gelar profesor di sana dan pindah ke University of Sydney tahun 2007. Jadi waktu pindah ke University of Sydney harus melamar lagi untuk masuk ke sana. Jadi 2 kali saya jadi profesor. Ya. Pemirsa Dewata TV, Anda bisa melihat slide hasil karya Profesor Adrian seperti yang akan Anda lihat di layar kaca ini. Banyak sekali memang buku yang beliau hasilkan. Saya akan hanya mencomot 2 sesuai dengan topik diskusi kita hari ini, sejarah budaya dalam pandangan kritis. Saya akan membandingkan pemikiran Profesor Adrian 20 tahun yang lalu dengan yang sekarang. Bali Paradise Created. Jadi kita akan melihat ada progres atau tidak. Sebenarnya Bali Paradise Created itu, bagaimana sih judul itu bisa muncul? Mengapa Anda melakukan penelitian itu? Jadi maksud Bali Paradise Created bahwa memang proses penciptaan image tentang Bali adalah proses yang cukup rumit, dan proses itu merupakan salah satu interaksi tentang imajinasi Barat dengan apa yang dikerjakan dan apa yang digambarkan oleh orang Bali sendiri. Jadi ini semacam dialektik pokoknya. Waktu saya menulis Bali Paradise Created baru tahun 80-an, Bali cukup aman, dan pada waktu itu pembangunan pariwisata sangat dikontrol, ya, sangat teratur. Ini masih masanya almarhum Ida Bagus Mantra. Jadi sesudah saya mengeluarkan buku Bali Paradise Created, saya kembali ke Bali tahun 90-an. Saya balik dan melihat memang cepat sekali ada perubahan juga. Alasan sekarang ini saya membuat satu edisi baru dari Bali Paradise Created. Ya, mudah-mudahan akan keluar bulan-bulan depan, mungkin di toko buku Peri Plus bisa jadi. Dan dalam edisi baru saya mungkin lebih pesimistis. Oh, begitu ya. Oleh karena ya pada awalnya saya melihat ya memang kalau untuk bikin optimistis ya yang paling kuat bahwa orang Bali masih menahan budayanya dengan ketat, dan sebenarnya atau sebaliknya pariwisata mengukuhkan budaya Bali, oleh karena dengan uang pariwisata, dengan interaksi dengan dunia luar, Bali bisa menjadi lebih kuat. Dan memang
budaya Bali masih kuat, tetapi yang bikin saya pesimistis, bagaimana alam Bali, bagaimana keadaan, ya. Alam aja, Anda pesimis dengan keadaan lalu lintas? Ya, bukan saja lalu lintas, tapi polusi. Seperti kita lihat waktu di surat kabar tentang bagaimana polusi di kotoran di Pantai Kuta, satu contoh. Dan air ya, misalnya sungai di sini. Kalau pakai teorinya Twenty, berarti kita di Bali sudah sampai pada puncak, kemudian runtuh begitu, bukan? Kalau dalam dunia pariwisata saya belum pasti, tetapi memang keadaan alam yang paling rumit, yang paling utama dipecahkan atau diperbaiki di Bali. Kalau tidak mau menurun. Ya. Berarti sebagai seorang ilmuwan tentu Anda sudah memperhatikan pola situasi di Bali. Bagaimana sih kira-kira komentar para peneliti atau dunia luar tentang Bali, terutama menyangkut alam? Ada enggak kritik? Mungkin di internet atau mungkin di hasil-hasil penelitian? Jadi ada perbedaan pikiran tentang alam di Bali, oleh karena kami juga mengaku bahwa masih ada yang bagus, berarti ada sistem subak yang sekarang dibicarakan pembicaraan UNESCO. Ada juga masih ada sawah-sawah, tetapi sekarang kalau ke Bali pemandangan sawah hilang begitu ya. Ya, jadi pasti kalau tinggal di antara, kalau jalan di antara Denpasar dan Ubud, yang kelihatan di sana environment yang kurang enak. Ya. Jadi hal-hal seperti itu yang membuat orang kecewa datang ke Bali, berpikir oh ya saya mau ke Swaga, tetapi bagaimana ada bangunan liar, keluarganya hilang. Ya, bagaimana di mana ada sawah. Ya. Tapi 20 tahun saja sudah muncul buku Bali Paradise Scripted. Sekarang Bali pesimistik gitu ya. Ya, betul. Ya. Jadi itu lebih kepada alam lingkungan. Kalau misalnya intelektualitas, bagaimana Anda melihat kecerdasan orang Bali semakin bertambah atau apa, dan apa parameternya untuk mengukur itu? Wah, susah sekali membicarakan intelektualitas, tetapi yang menarik misalnya infrastruktur apa yang ada. Ya, jadi di universitas, khususnya kemarin saya di Universitas Udayana, jadi saya melihat masih ada orang yang sangat bersemangat dan ada orang yang bisa meneruskan warisan almarhum Profesor Bagus yang cukup hebat. Jadi saya kira secara intelektual masih kuat, masih banyak orang Bali yang bisa melakukan sesuatu. Nanti dalam revisi buku-buku Bali Paradise Scripted, nanti hal yang ditonjolkan selain alam atau apa, kira-kira apa lagi? Iya, ada hal seperti bagaimana bentuk Ajik Bali misalnya, dan bagaimana dampak ada Eat, Pray, Love dan film-film di luar itu. Jadi masih ada interaksi di luar Eat, Pray, Love dengan gerakan dalam Ajik Bali. Jadi menarik melihat keduanya bersamaan. Jadi Eat, Pray, Love itu semacam khayalan terhadap Bali masa lampau ya? Ya, kembali kepada gambaran masa kolonial mungkin, tetapi ditambah dengan misalnya masih ada orang Bali yang bisa muncul di sana. Ada Kejut Lia yang terkenal, dan dia juga dapat diakui sebagai orang pintar. Jadi tidak semua jelek, tetapi kita harus hati-hati bagaimana proses supaya merata. Ya. Jadi demikian yang akan muncul nanti di dalam buku edisi terbaru begitu ya? Ya, betul. Ada lain yang memang perlu ditekankan lagi nanti? Kalau revisi, ya mungkin revisi ada sedikit saya merubah, oleh karena dari penelitian sejarah selalu ada yang sedikit berbeda-beda, misalnya penjelasan tentang zaman kolonial, dan saya lebih keras membicarakan soal eksploitasi seksual dari zaman kolonial daripada edisi dulu. Tidak yang sekarang? Yang sekarang ya lebih keras.
lebih keras lagi. Ya. Tapi barangkali itu akan menjadikan orang semakin sadar bahwa Bali sebagai pulau surga terakhir adalah satu istilah yang memang ciptakan, dikreasi begitulah. Tapi orang-orang Bali banyak sekali yang percaya bahwa memang itu adalah satu stempel yang memang pantas untuk dirinya. Bagaimana Anda? Ya, betul. Ya, jadi saya tertarik pada proses di mana orang Bali bisa membayangkan pulaunya sendiri. Iya. Jadi peranan saya bukan untuk membicarakan apa ini salah, apakah benar, tetapi yang perlu dilihat bagaimana apakah imajinasi tentang Bali oleh orang Bali sendiri sama dengan imajinasi dunia terhadap Bali, dan ada perbedaan sekarang. Ya. Pemirsa Dewata TV, kita akan mengajak Profesor Adrian untuk memberikan pemahaman kepada kita bagaimana beliau menulis disertasi. Apa sih sebenarnya disertasi itu, kemudian mengapa bisa menjadi sebuah buku yang menarik. Ini mahal sekali loh pemirsa. Saya membelinya di Jakarta dengan harga yang cukup mahal, sekitar 600.000. Mahal. Tapi nanti jawabannya setelah yang satu ini. Pemirsa Dewata TV, kita tentu sebentar lagi akan mengetahui bagaimana para peneliti asing menghasilkan sebuah disertasi dan bagaimana mereka bersusah payah datang ke Bali dan apa saja yang dia kerjakan selama menulis disertasi. Profesor Adrian, Anda mulai melakukan penelitian mengenai disertasi itu kapan? Ya, tahun pertama tahun 1980. Ya, jadi sebelumnya saya pernah mengadakan penelitian tentang seni lukis di desa Kamasan dan pernah tinggal di desa Kamasan. Begitu. Jadi saya melanjutkan penelitian seni lukis oleh karena kalau Journeys of Desire isinya tentang cerita Panji. Jadi alasannya saya ambil tokoh wayang dari cerita Panji Malat. Ini sebenarnya Prabu Melayu di mukanya. Jadi ada juga misalnya saya menyelidiki bagaimana ada versi-versi atau imajinasi orang Bali tentang cerita Malat. Jadi bagaimana cerita Malat diwujudkan di dalam masyarakat Bali. Jadi saya melihat melalui lukisan dari Kamasan, lukisan kuno, khususnya tentang tarian Gambuk yang ada di Desa Batuan, tetapi termasuk juga dari sumber-sumber tertulis khususnya Lontar Bali. Tetapi kan tentu tidak mudah sekali menemukan suatu topik penelitian, tapi harus melalui studi kepustakaan yang mendalam. Ya. Anda bisa, bagaimana itu proses itu bisa dilakukan? Ya, mungkin sebelumnya proses pemilihan topik. Jadi saya membaca semua yang sudah ditulis oleh orang-orang Belanda. Saya belajar bahasa Belanda dulu supaya bisa membaca sumber-sumber dan melihat apa yang belum secara lengkap dibicarakan. Jadi kalau cerita Malat, saya tahu dari pengalaman saya di desa Kamasan bahwa memang ada lukisan Malat, tetapi di Bali sekarang tidak ada banyak orang yang tahu ceritanya. Jadi ini menarik bagi saya. Ada satu pertanyaan, apakah itu satu cerita yang penting dan pentingnya sampai bagaimana? Jadi apakah cerita itu bisa dihubungkan dengan susunan masyarakat dan khususnya apakah ada hubungan dengan politik zaman dulu, politik zaman kerajaan. Jadi dari sana saya memang mencari untuk melihat di mana ada bahan-bahan penelitian. Jadi yang mulai dari yang sudah tulisan cetak, tetapi hanya titik tolak. Tetapi kenapa harus Malat? Apakah tidak ada yang lain? Terus bagaimana Anda bisa menemukan kok saya mesti harus teliti Malat itu? Ya, jadi
saya melihat misalnya dari daftar lontar yang ada puluhan mungkin waktu penelitian saya yang ditemukan lebih dari 70 lontar malat. Dan lontarnya kadang-kadang panjang-panjang. Jadi saya merasa ya kalau begitu banyak lontar dan ada perhatian pasti penting untuk orang Bali. Jadi saya mau mendekati bagaimana pandangan orang Bali atau bagaimana prioritas orang Bali zaman dulu. Dan ya syukurlah ada bukunya Pubert Jeroko, ada tulisan Profesor Halliston almarhum dari Leiden tentang lukisan malat, jadi ini bisa dipakai untuk memulai penelitian. Berapa tahun dibutuhkan waktu untuk melakukan? Ya, waktu itu masih sempat menggunakan cukup waktu. Ya. Sekarang untuk mengambil S3 waktunya sangat disingkatkan. Saya kira-kira 5 tahun. Jadi tahun 80-an ada penelitian terlebih dulu di Klungkung. Terus 81 saya kembali ke sini ada di Klungkung dan juga tinggal di Batuan. Dan 83 saya kembali tinggal di Batuan lebih lama untuk menyelidiki gambuh di sana. Dan tahun 84 saya ke Leiden untuk melihat lontar-lontar dan apa yang ada di museum di Leiden dan museum-museum lain di Belanda. Nah, bagaimana persiapan dengan bahasa atau aksara lokal Bali? Apakah Anda bersamaan mempersiapkan diri atau sudah ada sebelumnya? Ya, ini memang saya merasa sangat beruntung dan mungkin tidak ada kesempatan untuk yang muda sekarang. Waktu saya berpenelitian, waktu saya masih mahasiswa di University of Sydney, ada guru bahasa Bali namanya Pak Boy Yosef. Sebenarnya ibunya orang Bali. Ya. Dan kami sempat belajar bahasa Bali terlebih dulu sebelum berangkat. Aksara atau bahasa? Bahasanya dulu, lalu sama Peter Wesley saya belajar aksara. Aksaranya. Tapi aksara bisa ya cukup cepat belajar, tidak terlalu rumit bagi saya. Bahasanya lebih rumit begitu? Ya, bahasanya kalau tingkat bahasa masih tinggi di Bali. Iya. Itu begitu rumit. terjun ke Bali sudah bisa speaking dalam bahasa Bali? Ya, kalau pertama kali saya tinggal lama di Bali, ya sedikit-sedikit bisa bahasa. Jadi kalau belajar di buku atau belajar di classroom, lain daripada naik call mendengar orang bicara, ini susah apa yang dihadirkan. Jadi mungkin 3 tahun sebelum saya bisa bicara secara langsung. Ya, baik. Ini sebenarnya isinya mengenai filologi atau mengenai kajian teks atau apa, sejarah atau apa sebenarnya ini? Ya, mulai dari filologi Ya. dan jalannya sampai sejarah. Jadi mulai dari analisis teks-teks yang ada, lontar-lontar yang ada, dan saya melihat kalau memakai pendekatan Barat yang filologi yang murni, sepertinya teks tidak ada konteks atau ya tidak hidup. Jadi saya mencari bagaimana sebenarnya teks ini hidup di dalam masyarakat Bali zaman dulu. Jadi saya melihat bukan saja lontarnya, tetapi misalnya kalau ada komentar tentang lontar, kadang-kadang ada pengeling-eling yang ditulis di belakang lontar, atau ada dari wawancara ada komentar dari orang tua, dari sesepuh, bagaimana isinya, bagaimana maksudnya, dan juga bisa disambung langsung dengan bentuk-bentuk seni yang lain. Ya, baik, pemirsa Dewata TV, saya akan mencoba mencari lebih banyak lagi informasi tentang buku ini, terutama saya tertarik bab terakhir, Malat as History. Jadi Malat sebagai sejarah, apa sih sebenarnya yang mengapa harus ada subbab seperti itu? Ya, jadi maksud pokok bagaimana kita bisa membentukkan sejarah budaya, sejarah berdasarkan
pengertian budaya. Oh, begitu. Ya. Itu maksud pokok saya. Ya. Jadi apa sebenarnya yang dikaji di situ? Ya, jadi Saya lihat banyak diawali dengan cerita mengenai gambuh ini itu, apa sebenarnya? Ya, yang menarik saya dapat komentar dari orang di Puri-Puri, orang tua di Puri, bahwa gambuh dan cerita-cerita Mawat bermaksud untuk orang Jaber, untuk orang yang berhubungan dengan Puri, dan untuk memperlihatkan bagaimana proses politik yang ada di Puri atau hubungan Puri dengan orang-orang yang di luar Puri. Jadi ini salah satu hal yang menarik bahwa di pertunjukan gambuh kita bisa mengerti birokrasi Puri bagaimana. Misalnya ada pangkat seperti Demang, Temunggung, Arya, semua bisa langsung dihubungi dengan Majapahit dan di prasasti Majapahit dan sumber-sumber Majapahit ada gambaran bagaimana sebenarnya susunan Puri dan hubungan Puri dengan rakyatnya. Jadi saya melihat dari sana memang cerita Mawat sama seperti satu buku petunjuk bagaimana raja zaman dulu menguasai rakyatnya. Dan dikuasai melalui ada dua tema atau dua segi dari kuasanya. Yang satu, raja harus tukang perang. Jadi si Panji, calon raja, menjadi raja oleh karena dia bisa menang dalam perang dan bisa membuktikan diri sebagai orang yang hebat, mengalahkan semua musuhnya. Jadi ini salah satu segi dari politik kerajaan zaman dulu. Segi kedua adalah cinta. Kalau cerita Mawat dan cerita Panji sangat erotis sebenarnya dan agak jauh dari pengertian sekarang. Tapi cinta, khususnya perkawinan antara kerajaan, merupakan dasar politik yang kedua. Iya, maaf saya potong sebentar. Nanti kita akan lanjutkan lagi karena kita harus mengikuti yang satu ini. Pemirsa Dewasa TV, saya akan menemani Anda untuk mengajukan pertanyaan sebab nama Panji itu dibilang terkenal, ya terkenal di Bali, tapi banyak juga tidak terkenalnya karena banyak orang tahu, lebih banyak tahu anak muda Panji Kombing atau Panji yang si tukang hewan yang penakluk ular di televisi dan lainnya. Makanya kita tanyakan lebih jauh. Bagaimana sih sebenarnya tokoh Panji itu dalam cerita sejarah Bali? Sebenarnya nama Panji adalah gelar zaman Majapahit, atau sebelum Majapahit, zaman Kediri. Panji dan dengan berarti bendera adalah satu pangkat untuk mungkin ya kebanyakan anak raja atau yang dekat pada raja atau bisa menjadi raja. Dan dari cerita Panji kita melihat ada kontinuitas dari Majapahit sampai ke Bali. Bagaimana orang raja-raja Bali bisa membuat transformasi dari budaya yang ada di Majapahit dan diperbarui dan dikasih bentuk baru di Bali. Tetapi masih ada misalnya tarian gambuh, kiranya gambuh hampir sama dengan apa yang ditari di Keraton Majapahit zaman dulu menurut negara Ketegama. Ya baik, saya akan coba kaitkan dengan Panji Sakti karena kalau tidak salah di Babar Buleleng ada pengkaitan itu. Memang ada ya hubungan antara mengapa mesti harus muncul nama Panji Sakti, apakah beliau terinspirasi oleh kisah Panji atau bagaimana? Berarti nama itu sudah sangat terkenal ketika nama Panji Sakti itu muncul di abad 17 sekitar atau 16-17. Bagaimana Profesor Eden? Ya, sebenarnya saya memperbandingkan cerita data-data dari cerita Panji dengan
data-data dari sumber sejarah, baik prasasti atau tulisan di Bali maupun tulisan di Jawa dan informasi dari sumber-sumber Belanda. Dan di sana memang ada, ya mungkin lebih dari satu ada nama Panji berhubungan dengan raja. Terlebih dulu saya ingin menjelaskan misalnya waktu kerajaan Karangasem menguasai Pulau Lombok, mereka pakai cerita Panji sebagai contoh atau sebagai modal dasar. Jadi semua tempat yang dikuasai di Lombok dikasih nama sesuai dengan atau nama yang berasal dari cerita Panji. Misalnya ada Mataram, ada Prana dan lain-lain. Ini tempat-tempat disebutkan dalam Panji oleh karena melanjutkan warisan Majapahit sampai ke Lombok. Nah, kembali ke pertanyaan saya, Panji Sakti itu kira-kira ada pengaruh dari cerita Panji apa enggak kira-kira? Saya kira memang ada. Walaupun di dalam Babad Beleleng disebut bahwa Panji Sakti namanya oleh karena ibunya lahir di desa Panji di Beleleng. Akan tetapi saya kira tidak mungkin orang bisa hilang imajinasinya nama Panji dari tokoh Panji di Gambuh pada waktu itu. Oleh karena tokoh Panji adalah raja atau putra raja yang sedang naik, yang sedang muncul dan yang sedang berkuasa, mencari kuasa. Jadi Panji Sakti memang salah satu contoh dari raja baru sesudah kalahnya Gelgel. Salah satu raja baru yang upwardly mobile dalam bahasa Inggris. Iya, apakah memang kita akan coba mengkaitkan dengan yang sebelumnya? Kita kan sebelumnya orang Indonesia di Jawa referensinya ke Mahabharata Ramayana. Tapi kok tiba-tiba ada cerita Panji? Apakah itu suatu upaya penjagalan, pemotongan supaya orang berorientasi kepada tokoh baru yang diciptakan bernama Panji? Ya, sebenarnya perhatian terhadap Ramayana dan Mahabharata terus menerus. Jadi sampai sekarang masih penting di Bali dan di wayang di Jawa, Ramayana Mahabharata ada. Tetapi menurut penelitian saya dan juga ada mahasiswa saya Lydia Kevin yang menulis disertasi tentang Panji di candi-candi di Jawa Timur. Kira-kira abad ke-13 sudah mulai ada cerita Panji di antara kerajaan atau bagian kerajaan di Kediri dan di Majapahit, di Singasari dan Majapahit. Jadi kemungkinan besar pada waktu itu bahwa ada perubahan politik di dalam sistem Majapahit yang mungkin tidak sesentris daripada dulu. Maksud saya, tidak semua kuasa dipusatkan di dalam satu tempat dan salah satu raja Majapahit harus tergantung pada aliansi dari raja-raja kecil di sekitarnya. Ya, mungkin sebelum kita ke Majapahit, saya ingin mengajak Adrian ke Daha, Kediri, terutama mengenai cerita Dempu Awang yang dikatakan dia adalah juga Panji. Jadi sebelum dia menemukan istrinya yang ternyata dari Daha, dia kemudian mendapat berita, carilah calon istrimu dan satu saat nanti ketika kamu sudah akan menemukan suatu pulau yang namanya bla bla ini, kamu akan berubah menjadi kera. Dan ketika kemudian ada wanita yang mau menikahi kamu dan istrimu hamil, kemudian kamu akan menjelma kembali sebagai manusia, dan itulah Panji. Apakah memang Panji itu menjadi suatu cita-cita oleh raja kerajaan pada saat itu bahwa rajanya harus seperti Panji? Mengapa harus? Jadi pertanyaannya, mengapa harus ada cerita Dempu Awang itu? Ya, saya setuju memang bahwa Panji merupakan contoh yang paling hebat dari bagaimana kehebatan satu raja. Jadi semua bisa dianggap sebagai cerminan Panji dan bisa dihubungkan dengan kehebatan Panji. Jadi Dempu Awang atau tokoh-tokoh yang lain bisa disamakan dengan Panji atau disebut contoh semacam Panji. Jadi sering terjadi, dan ini sebenarnya kalau cerita Panji adalah cerita indigenous
ya. Jadi Pribumi. ya cerita pribumi Indonesia. Jadi Ramayana Mahabharata dari luar, tapi Panji berasal dari Jawa dan tersebar sampai Burma, sampai Thailand, jadi sudah terkenal. Tetapi yang penting bisa mengucapkan bagaimana susunan masyarakat dan politik di Indonesia dan di Asia Tenggara. Nah, kalau demikian, Dempu Awang itu juga sudah terkenal di Jawa. Ceritanya apa itu, citra lokal, Bali atau Jawa? Susah sekali diketahui oleh karena ada sumber Jawa yang bersamaan dengan sumber Bali. Jadi kami belum pasti mana yang terlebih dulu. Oleh karena ada proses interaksi Jawa dan Bali. Nah, kemudian cerita Panji ketika masuk ke Bali, dia menjelma melalui apa? Tokoh apa? Kemudian dipaparkan melalui apa selain Gambuh itu barangkali apa? Ya, khususnya dalam sastra. Jadi ada versi-versi cerita Panji seperti Wang Bang Widaya dan lain-lain. Sudah dari abad ke-16, abad ke-17 sudah ada beberapa versi yang dipakai dan malah hanya salah satu versi yang jadi versi dominan di antara versi-versi yang berbeda atau cerita Panji yang berbeda. Jadi mungkin saya merasa ini raja zaman dulu sebagai patron memberi komisi kepada penari, kepada pelukis, kepada penulis supaya bisa membuat, memakai kreativitasnya sendiri untuk membuat bentuk baru dari cerita Panji itu. Nah, ketika sekarang kita mengetahui dasar struktur masyarakat Bali sudah berubah, politik, ekonomi, sosial, hukum, dan sebagainya sudah berubah, nilai cita-cita mereka pasti juga akan berubah. Nah, bagaimana? Apakah masih kira-kira ada relevansinya citra Bali dengan konteks masyarakat yang dasar strukturnya sudah berubah? Saya kira sekarang secara bersifat politik budaya atau bersifat susunan masyarakat, memang cerita Panji agak jauh daripada kenyataan sekarang. Mungkin mulai zaman penjajahan Belanda tahun 30-an sudah menurun relevansi cerita Panji. Akan tetapi saya merasa cerita Panji masih penting sebagai warisan budaya yang unik pada Indonesia dan menyebar dari Indonesia ke luar negeri. Jadi walaupun cerita Panji konteksnya sudah berubah, sebagai warisan budaya masih harus diutamakan. Ya, saya rasa itu satu kesimpulan penting yang dapat kita ambil dari dialog dengan Profesor Edgar yang sudah jauh-jauh datang ke Bali dan sudah menularkan begitu banyak ilmu kepada kita, khususnya kepada para peneliti. Janganlah lupa bahwa di ranah-ranah sastra masih banyak hal yang perlu Anda pelajari. Profesor Adrian dari luar negeri datang sengaja untuk meneliti Bali. Mengapa Anda tidak? Anda setuju dengan itu, Profesor Adrian? Ya, terima kasih. Jadi saya rasa itulah yang dapat kita petik. Semoga perjumpaan saya, dialog saya dengan Profesor Adrian Fikras ada gunanya dan Anda satu saat bisa melanjutkan studi ke luar negeri. Terima kasih Profesor Adrian sudah memenuhi undangan kami. Semoga acara ini ada manfaatnya. Om Santi 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 Om.